Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Yuk, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang diberikan, yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, kita simak terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah melaksanakan pembelajaran, yaitu 3.2, membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. 4.2-nya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan Microsoft Teams dan YouTube, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menurunkan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang kedua, menggunakan rumus kosinus jumlah dan selisih sudut. Terus yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sinus, kosinus, dan tangen jumlah dan selisih dua sudut. Kita hari ini akan fokus ke kosinus jumlah dan selisih. Mari kita mulai. Sebelum mulai, mari kita ingat kemampuan prasyarat yang harus dikuasai agar kita belajar jumlah kosinus jumlah sudut itu lancar jaya gitu ya. Nah, yang pertama ada trigonometri dasar. Nah, kita satu semester tuh nggak pernah lepas sama yang namanya trigonometri. Jadi trigonometri itu apa sih sebenarnya? Trigonometri itu adalah perbandingan pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi saya di sini punya gambar segitiga siku-siku nih. Ada A, segitiga A, B, C. Kemudian perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini dinamakan sinus alfa. Ini saya kasih sudut di sini alfa. Itu sisi di depan A dibagi sisi terpanjang atau D-jang. Berarti di sini sin alfa adalah BC per AC. Selanjutnya cos alfa. Cos alfa, sisi di samping alfa yaitu AB dibagi dengan yang terpanjang. Nah, berarti sajang gitu. Saya singkat sebagai sajang atau AB per AC. Nah, kemampuan berikutnya adalah tannya lupa nih. Tannya sisi di depan alfa berarti depan dan samping desa. Nah, kemampuan berikutnya adalah jarak antara dua titik. Saya punya nih suatu P sama Q. P koordinatnya X1, Y1. Q-nya X2, Y2. Berapakah jarak PQ? Gitu. Jarak PQ bisa kita rumuskan sebagai D atau distance itu sama dengan akar X2 min X1 kita kuadratkan ditambah dengan Y2 min Y1 dikuadratkan, atau kalau kita kuadratkan kedua ruas diperoleh D kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Atau kalau masih ingat pembelajaran matematika minat semester 2 kelas 10, ini kan PQ itu seperti menghitung panjang vektor ya. Panjang vektor pangkalnya P ujungnya Q atau Q ujungnya pangkalnya Q ujungnya P. Jadi gitu. Boleh kita sebut sebagai jarak antara dua titik, boleh juga panjang vektor PQ itu sama saja. Nah, kalau sudah ingat kemampuan prasyarat, kita lanjutkan ke materi intinya. Materi inti kita pada hari ini adalah kosinus jumlah dua sudut. Nah, saya akan jelaskan dari mana sih asalnya gitu. Nah, kita punya lingkaran pusat 0,0 dan jari-jarinya 1. Saya gambar di koordinat kartesius nih. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 1. Kemudian saya punya titik A di sini. 0 sampai dengan A. Ini kan 1 ya jari-jarinya ya. Berarti kan A itu 1,0 ya koordinat kartesiusnya ya.
Kemudian saya punya, tak tarik garis lagi nih, ketemu B. Terus sini sudutnya alfa. Saya tarik lagi sebuah titik C, saya tulis titik C, terus tak tarik garis OC. OC ini kan juga jari-jari ya. OC jari-jari, OB jari-jari, OA juga jari-jari. Nah, sedangkan di sini BOC-nya sudutnya sebesar beta. Nah, kemudian saya gambar lagi sebuah jari-jari nih, OD. Di sini besar sudutnya itu beta, tapi kalau dia ke bawah gitu kan, ini kan di kuadran 4 ya. Jadi kita di sini punya minus beta kalau di kuadran 4. Tapi sebenarnya sudutnya ya sebesar beta. Ini besar sudutnya beta, tapi karena di kuadran 4 dia minus beta gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan koordinat titik B, koordinat titik C, dan koordinat titik D? Nah, itulah yang kita gunakan dengan trigonometri dasar. Saya gambarkan nih, kita mulai dulu dari segitiga AOB. Saya gambarin ya, AOB, terus saya geser ke sini biar nggak tumpuk undung. O, terus ada B, sama persis ya, saya cuma geser tok. Di sini di sini bukan A ya, di sini kan nggak mepet dengan A tuh. Nah, di sini sebut aja titik yang lain gitu. Tak kasih huruf P deh, dia punya nama gitu. Terus ada alfa ya, kita pindahkan alfa. Nah, terus OP-nya di sini saya simbolkan dengan X1. PB-nya di sini saya simbolkan dengan Y1. Ingat, kita tadi gunakan trigonometri dasar untuk mencari X1, Y1 itu siapa begitu. Nah, di sini R-nya jelas, OB-nya 1, jari-jarinya 1. Kita punya bahwa sin alfa itu D-jang, depan per terpanjang. Depannya Y1, terpanjangnya 1. Nah, selanjutnya kalau kita kalikan silang, berarti diperoleh Y1 sama dengan sinus alfa. Kita lanjutkan untuk mencari cos alfa. Cos alfa itu kan sajang, samping per terpanjang. Sampingnya X1, sampingnya alfa ya, X1, terpanjangnya 1. Berarti X1 per 1. Nah, sehingga kita peroleh, kita kalikan silang, X1-nya sama dengan kosinus alfa. Sehingga koordinat titik B diperoleh X1, Y1 sama dengan cos alfa, sin alfa. Berikutnya kita cari koordinat titik C dengan melihat segitiga ini. Nah, tak geser biar tidak tumpuk undung. Saya punya titik O, kemudian saya tarik garis. Ini ada alfa, ini ada C, ini ada beta, kemudian tarik ke bawah, ada sisi di sini. Tak kasih nama deh biar dia punya nama. Nah, gini ya, di sini sudutnya kan alfa plus beta ya. Alfa plus beta sudutnya. Kemudian kita cari lagi sinus sama kosinusnya untuk memperoleh X2 sama Y2. Jelas bahwa OC-nya adalah 1. Ingat, C tadi itu kan X, Y ya, koordinat titik itu sepasang X, Y. X-nya adalah X2, koordinat absisnya. Kemudian ordinatnya atau yang koordinat bagian Y-nya adalah Y2. Berarti C itu X2, Y2. Kita cari siapa sih X2, siapa sih Y2 dengan menggunakan trigonometri dasar. Jelas bahwa sin, ini sin sudutnya adalah alfa plus beta. Sin alfa plus beta D-jang, depan per terpanjang. Depannya Y2, terpanjangnya 1. Lalu kita kalikan silang, Y2 sama dengan sin alfa plus beta. Terus kita cari kosinusnya. Kosinus sudutnya alfa plus beta. Cos alfa plus beta sama dengan sajang. Sajang, samping per terpanjang. Sampingnya X2, terpanjangnya 1. Kita kalikan silang, diperoleh X2 sama dengan kosinus alfa plus beta. Sehingga koordinat C, X2, Y2 diperoleh kosinus alfa plus beta, sinus alfa plus beta. Nah, berikutnya kita cari yuk koordinat titik D. Nah, kita pindahkan lagi segitiganya biar tidak tumpuk undung. Ada O. Terus tak tarik ke bawah nih, ke bawah tadi kalau di koordinat di kuadran 4 itu minus beta ya.
ada D, terus ini minus beta, terus tak tarik garis ke atas gini, terus ini tak kasih R gitu dia biar punya nama. Nah, kita cari lagi dengan menggunakan trigonometri dasar si D itu. Nah, di sini saya sebutkan X3, lalu si R ini Y3, berarti D-nya kan X3, Y3 ya, jelas OD itu jari-jari, maka itu 1. Nah, D-nya X3, Y3. Dengan menggunakan trigonometri dasar diperoleh bahwa sin minus beta itu sama dengan D jang. Depannya Y3, ini saya salah nulis ya, belum diedit nih. Y3 per 1. Berarti Y3 sama dengan sin minus beta. Jelas bahwa sin minus beta itu kita tulis sebagai min sin beta. Ini Y3 nih. Y3 sama dengan min sin beta. Nah, terus kosinusnya kita cari juga. Kosinus minus beta sajang. Samping per terpanjang. Sampingnya adalah X3. Jangnya 1. Nah, jelas kita kalikan silang diperoleh X3 sama dengan cos min beta. Karena kita punya sifat cos min beta sama dengan cos beta, sehingga diperoleh X3-nya sama dengan cos beta. Jadi diperoleh koordinat titik D adalah cos beta, sin minus beta, atau ditulis yang paling akhir, bentuk akhir cos beta, min sin beta. Begitu. Nah, kemudian mari kita amati lagi bagian lingkarannya. Saya tarik garis AC nih. Saya juga tarik garis BD. Jelas ya bahwa DOB dengan AOC itu segitiga sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena jelas OD itu jari-jari, OB itu jari-jari, OC juga jari-jari. Terus sudut di antara kedua jari-jari itu adalah alfa plus beta. Di sini alfa plus beta. Jadi kalau digambarkan di luar, gini, alfa beta, ini tadi adalah OAB. Terus nanti kalau digambarin lagi di sini, ini juga beta. Ini alfa, ini O, D, B gitu. Nah, karena ini sama, ini juga sama, ini sama gitu. Terus sudut yang diapit itu juga A plus beta besarnya. Jadi pastilah ini C ya. AC itu pastilah sama dengan BD gitu. Nah, ini yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan kosinus jumlah dua sudut. Nah, kita rangkum ya. Koordinat titik A 1,0, koordinat titik C cos alfa plus beta sin alfa plus beta. Nah, kita cari. Tadi kan kita maunya AC sama dengan BD ya, atau AC kuadrat pastilah sama dengan BD kuadrat. Nah, kita cari jaraknya menggunakan jarak di antara dua titik yang kita bahas di kemampuan prasyarat tadi. Kita punya X2-nya cos alfa plus beta, Y2-nya sin alfa plus beta. Kemudian 1,0 ini sebagai X0, 0-nya sebagai Y0. Berarti kita punya AC kuadrat sama dengan X2 min X0. Kita kuadratkan ditambah Y2 min Y0 kuadrat. Nah, X2-nya siapa? Cos alfa plus beta. X0-nya siapa? 1. Jangan lupa dikuadratkan. Kita tulis sama persis, hanya saja diganti X2-nya siapa, X0-nya siapa, Y2-nya kita ganti sin alfa plus beta, Y0-nya kita ganti 0. Nah, ini kita peroleh cos kuadrat alfa plus beta dikurangi 2 cos alfa plus beta ditambah 1. Kalau belum jelas ini dapat dari mana, silakan dijabarkan. Cos alfa plus beta kurangi 1 dikalikan dengan cos alfa plus beta kurangi 1. Nanti pinggir, terus luar, luar sampai sini dalam akhir. Kalau semuanya ditaruh di slide nggak cukup gitu ya. Jadi nanti silakan dijabarkan, diperolehlah ini.
Kemudian sin alfa plus beta kurangi 0 itu adalah sin alfa plus beta. Dikuadratkan berarti diperoleh sin kuadrat alfa plus beta. Nah, ingat ya, kita itu punya identitas dasar trigonometri. Kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Lah ini kan kita punya nih cos kuadrat alfa plus beta, ini juga alfa plus beta, kan sudutnya sama. Jadi ini kita dekatkan nih, kita komutatifkan agar dia menjadi 1. Nah, berarti saya punya sama dengan cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta ditambah 1 kurangi 2 cos alfa plus beta. Kita tukar-tukar nih. Kita taruh sini ya. Nah, ini cos kuadrat alfa plus beta ditambah sin kuadrat alfa plus beta hasilnya adalah 1. Sehingga kita peroleh 1, ini 1 semuanya, ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa plus beta. 1 tambah 1 adalah 2. Berarti kita peroleh 2 dikurangi 2 cos alfa plus beta. Ini persamaan pertama, si AC kuadrat. Kemudian kita cari si BD tadi. Nah, kita tulis lagi ya, B itu koordinatnya apa? B tadi koordinatnya adalah cos alfa, sin alfa. Terus si D itu tadi cos beta, min sin beta. Kita cari BD kuadrat pakai rumus jarak di antara dua titik tadi yang awal di kemampuan prasyarat. Berarti kita punya ini tadi X3, ini Y3. Terus kita punya X1, ini Y1. Berarti BD kuadrat sama dengan X3 min X1 dikuadratkan ditambah Y3 min Y1 kita kuadratkan. Nah, kita peroleh X3-nya kita ganti yuk dengan cos beta. X1-nya kita ganti dengan cos alfa lalu dikuadratkan. Y3 kita ganti dengan min sin beta dikurangi Y1-nya diganti dengan sin alfa. Kemudian kita kuadratkan. Kalau tidak tahu asalnya, silahkan kalikan sendiri. Cos beta min cos alfa kuadrat itu artinya cos beta min cos alfa dikali cos beta min cos alfa. Pinggir, luar, dalam, akhir. Sehingga diperoleh cos kuadrat beta min 2 cos alfa cos beta ditambah cos kuadrat alfa ditambah min sin dikuadratkan sin kuadrat beta, ini min berarti ditambah 2 sin alfa sin beta ditambah sin kuadrat alfa. Nah, kemudian kita pakai identitas sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita dekatkan yang sudutnya sama. Ini cos kuadrat beta, kita dekatkanlah dengan sin kuadrat beta. Kemudian ini cos kuadrat alfa, dekatkanlah dengan sin kuadrat alfa. Sehingga kita peroleh cos kuadrat beta ditambah sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Tadi tak dekatin ya, yang lainnya ditulis apa adanya, dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, ini kita peroleh berapa? Kita peroleh 1, ini juga diperoleh 1. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 1 dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Berarti kita punya 2 dikurangi 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Karena tadi segitiga AOC itu sama kaki, terus BOD juga sama kaki. Kita sudah buktikan kalau kongruen AC kuadrat pastilah sama dengan BD kuadrat. Kita tulis. Nah, ini ya. AC kuadrat sama dengan BD kuadrat. AC kuadratnya kita taruh di sini, BD kuadrat kita taruh di sini. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita peroleh 2 min 2 cos alfa plus beta sama dengan 2 min 2 cos alfa cos beta ditambah 2 sin alfa sin beta. Nah, sama-sama ada 2 nih. Atau tak pindah ruas dulu ya. 2 ini kan artinya plus 2. Biar jadi 0 kan perlu dikurangi 2. Nah,
kita akan punya min 2 cos alfa plus beta. 2-nya di sini tadi tak pindahkan ke sini. Yang lainnya tulis apa adanya. 2 ya 2, min 2 cos alfa cos beta tak keluarkan. Min 2 tak keluarin ya, min 2. Terus plus 2 dibagi min 2 kan jadinya ini nggak usah ditulis nih. Belum diedit ini. Berarti min sin alfa sin beta. Terus kita punya min 2 cos alfa cos beta. Karena ini 2 dikurangi 2 adalah 0. Berarti tinggal yang belum ditulis, min 2 cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Sama-sama ada min 2, sama-sama ada min 2 kali. Kemudian tak bagi semuanya dengan minus 2. Ini kita bagi semuanya dengan minus 2. Diperolehlah cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Nah, ini yang kita peroleh. Cos alfa plus beta sama dengan cos sin. Kita isi sudutnya alfa beta. Karena di sini plus, di sini minus gitu. Dari paparan ini kita sudah menurunkan bagaimana caranya memperoleh rumus kosinus jumlah dua sudut. Semoga paham ya. Kalau belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar MS Team boleh, kolom komentar YouTube boleh, WA juga boleh. Nah, dari slide sebelumnya kita sudah memperoleh bahwa kosinus alfa plus beta sama dengan cos sin. Kita isi sudutnya alfa beta. Nek plus di sini minus gitu. Lalu bagaimana cara mendapatkan kosinus selisih dua sudut gitu. Nah, kita cari cos A min beta. Nah, kita substitusikan B itu sama dengan minus beta agar nanti kosinus alfa min beta itu kan alfa tambah minus beta. Ini definisi dari pengurangan bilangan bulat. Nanti kan di sini jadinya A min beta gitu. Nah, kita substitusi cos alfa ya tulislah cos alfa, cos beta kita tulis cos min beta, sin alfa kita tulis sin alfa, sin beta kita tulis sin minus beta. Sehingga yang ruas kiri cos alfa plus min beta kita tulis sebagai cos alfa min beta. Terus yang ruas kanan, karena cos minus beta itu sama dengan cos beta dan sin minus beta itu sama dengan min sin beta, kita tulis sebagai berikut. Cos alfa tetap cos alfa, cos minus beta kita tulis cos beta dikurangi sin alfa min minus beta ditulis min sin beta. Nanti sin kali sin, min kali min itu kan plus gitu ya. Berarti kita punya cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta, min berarti plus. Di sini belum diedit lagi. Sin alfa sin beta. Berarti kita peroleh cos alfa min beta sama dengan cos sin. Kita isi sudutnya alfa beta. Ini di sini min, di sini plus. Nah, dapat kita simpulkan pembelajaran pada hari ini adalah cos alfa plus beta sama dengan cos sin. Kemudian kita isi sudutnya alfa beta. Nah, di sini plus, maka tanda hubungnya, tanda operasinya adalah minus. Kemudian kita simpulkan lagi, bagaimana kalau kosinus selisih dua sudut? Berarti kosinus alfa min beta, cos sin. Kita isi sudutnya alfa beta. Nah, di sini min berarti plus gitu ya. Ini kesimpulan setelah kita menurunkan rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut. Agar lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut ini. Nah, contoh 1. Diketahui sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3 dan tan 45 derajat sama dengan 1. Dengan menggunakan jumlah dan selisih sudut, hitunglah kosinus 105 derajat dan cos 15 derajat. Nah, ini kan sudut-sudut istimewa selalu dipakai ya. Ingat, pahamilah sudut istimewa, atau kalau tidak ingat-ingat, gambarlah di jari kalian masing-masing.
gitu ya, karena kepake terus selama 1 semester ini. Yuk kita bahas contoh soal 1. Nah, kalau sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, ini kan kita kalau mencari cos kita butuh cos sama sin. Jelas bahwa cos 105 derajat itu sama dengan 60 tambah 45 ya. Cos 60 derajat tambah 45 derajat. Cos 60 tambah 45. Cos sin. Kita isi sudutnya 60 45, terus 60 45. Nek plus di sini minus. Kita belum punya cos 60. Ini kalau misal nggak hafal sudut istimewa, kita itu gambar kayak gini. Kalau nggak hafal ya, dari mana sih asalnya itu selalu bisa ditelusuri. Selalu. Nah, ini 60 derajat kan. Kalau sin itu kan depan per terpanjang. Depannya berarti di sini akar 3. 1 kali akar 3 kan akar 3. Terus terpanjangnya 2. Nah, berarti sampingnya berapa? Sampingnya ya akar 2 kuadrat min akar 3. Sebentar. Nah, akar 3 dikuadratkan berarti berapa? 4 min 3 sama dengan akar 1, yaitu 1. Makanya nanti cos 60 derajat samping per terpanjang, ketemulah setengah, asalnya dari situ. Kalau tidak hafal sudut istimewanya, jadi bisa digambar dari segitiga siku-siku. Nah, kita udah punya sin sama cos yang 60. Sekarang sin sama cos yang 45. Ya sudah, kita gambarlah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kita punya tannya itu 1. Tan itu adalah desa, depan per samping itu 1. 1 itu 1 per 1. Berarti depannya 45 itu 1, sampingnya 45 itu juga 1. Miringnya atau terpanjangnya bagaimana? Ya akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat pakai Pitagoras. Sama dengan 1 tambah 1 berapa? Akar 2. Nah, berarti sin 60 berapa? Sin dejang, depan per terpanjang. 1 per akar 2. Dirasionalkan ketemu akar 2 per akar 2. Ketemulah setengah akar 2. Cos 45. Kok saya nulisnya 60 ya? Padahal di sini tertulisnya 45. Nah, itu. Saya tuh sifat kurang telitinya loh, bahaya. Tapi insya Allah konsepnya itu selalu benar kok. Dan biasanya kalau salah atau kurang teliti itu kayak ada seperti diingatkan, kayak dikasih clue atau tanda-tanda gitu. Jadi harus diperbaiki. Kalau salah sebagai manusia harus mau memperbaiki, kalau salah harus mau minta maaf gitu. Karena manusia tempatnya adalah lupa dan salah. 1 per akar 2 ya, sajang. Dikalikan akar 2 per akar 2 berarti setengah akar 2. Nah, sudah, kita masukkanlah di sini. Cos 60. Cos 60 berapa? Ambil cos 60 setengah. Kali cos 45. Cos 45 berapa? Oh, setengah akar 2. Dikurangi sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Dikali sin 45. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Nah, kita perolehlah setengah kali setengah 1/4. Terus di sini akar 2 dikurangi dengan setengah kali setengah itu 1/4. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Atau kalau mau dikeluarkan juga boleh kok, 1/4. 1/4 yang dikeluarkan boleh, akar 2 min akar 6. Kalau nggak ada di pilihan ganda kayak gini, keluarkan juga akar 2-nya. Jadi 1/4, 1 min akar 1/4, akar 2-nya tadi dikeluarkan. Terus di bawah saja, tidak cukup. 1/4 akar 2, 1 min akar 3. Jadi bisa dikeluarkan. Nah, kita lanjutkan ke kosinus 15 derajat. Jelas bahwa 15 itu 60 kurangi 45. Ya, ini 60 derajat kurangi 45 derajat. Isi sudutnya cos sin. Rumusnya tadi yang sudah kita turunkan. Lalu isi sudut alfa beta. Alfanya 60.
betanya 45, ditambah alfanya 60, betanya 45. Sudah deh. Cos 60. Cos 60 tadi berapa? Cos 60. Oh, setengah. Tulislah setengah. Cos 45 berapa? Oh, setengah akar 2. Tulislah setengah akar 2. Ditambah sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Dikali sin 45. Oh, sin 45 adalah setengah akar 2. Nah, dengan cara yang sama kita akan peroleh 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Kalau tidak ada dipilihkan, silahkan 1/4-nya keluarkan, akar 2 plus akar 6. Kalau nggak ada lagi, akar 2-nya keluarkan. Akar 2 bagi akar 2 ketemu 1, akar 6 bagi akar 2 ketemu akar 3. Selesai contoh soal 1, silahkan kalau ada yang bingung ditanyakan. Kita lanjutkan ke contoh 2. Tunjukkan bahwa cos 180 derajat min A itu sama dengan min cos A. Nah, ini jelas ya, kita sudah tahu kalau pas kelas 10 ini di kuadran 2 kosinus bernilai negatif. Tapi di sini kita diminta menunjukkan. Nah, kita akan menunjukkannya dengan kosinus selisih 2 sudut. Yuk kita bahas. Sebelumnya saya tuliskan lagi rumusnya. Cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos sin. Lalu isi sudutnya alfa beta. Nah, di sini min berarti plus. Nah, di sini siapa yang berperan sebagai alfa? Oh, alfanya adalah si 180. Siapa yang berperan sebagai beta? Oh, betanya adalah si A. Alfa min beta, alfa 180 min A, betanya A. Nah, kita tulis cos 180 derajat min A sama dengan cos sin. Nah, di sini cos 180, tulislah cos 180 alfa B A. Beta A-nya di sini A. Terus 180 terus A. Terus ini kita punya plus. Nah, jelas bahwa cos 180 itu min 1. Grafiknya tuh gini. Nah, ini 1, ini 90 derajat, ini 180 derajat. Grafik kosinus. Y sama dengan cos X. Nah, di sini min 1 tuh. Nah, min 1 kalikan cos A ditambah sin 180. Kalau grafik sinus itu satu bukit satu lembah. Ini 0, 90 di sini, karena sin 90 kan 1. Ini 180. Nah, 0 dikalikan sin A. Nah, min 1 kali cos A adalah min cos A ditambah 0 kali sin A itu 0. Nah, berarti kita punya min cos A. Jadi kita peroleh bahwa dengan menggunakan kosinus selisih 2 sudut, cos 180 derajat min A itu sama dengan min cos A. Selesai. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Hitunglah cos X dikurangi cos X plus 60 derajat ditambah cos X plus 120 derajat. Yuk kita bahas. Supaya tidak lupa dan semakin ingat, saya tuliskan dulu rumusnya. Cos alfa plus beta sama dengan cos sin. Alfa beta plus berarti minus, gitu ya. Kita punya soalnya adalah cos X dikurangi cos X plus 60 derajat ditambah cos X plus 120 derajat. Cos X kita tulis tetap cos X. Nah, sini cos X plus 60 kita pakai kosinus jumlah 2 sudut. Berarti dalam kurung cos sin. Lalu kita isi sudutnya X sama 60, X 60. Nek plus di sini berarti minus. Terus ditambah dengan
cos X plus 120 berarti cos sin. Nah, kita isi sudutnya. X terus 120 terus X 120. Nah, di sini plus, di sini minus. Nah, kita punya cos X, kita tulis cos X dikurangi cos X. Cos 60 itu setengah dikurangi sin X. Terus sin 60 derajat itu setengah akar 3 ditambah cos X, kita tulis cos X. Cos 120 itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 60 derajat. Ini di kuadran 2. Sudah kita tunjukkan tadi di contoh soal nomor 2. Di sini berarti minus cos A tadi. Berarti di sini cos 60. Berarti min cos 60 berapa? Min 1/2. Kita punya min 1/2 dikurangi sin X. Kalau sin X sin X sin 120. Ini berarti sin 180 derajat min 60 derajat. Di kuadran 2 sinus positif, berarti ini sin 60 derajat. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Itu kan kita nggak pernah lepas dari yang namanya trigonometri untuk 1 semester ke depan. Jadi kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Nah, tak lanjutin ya. Kita berarti punya cos X dikurangi cos X kali setengah cos X. Terus kita punya min sama min berarti plus ya. Plus setengah akar 3 sin X. Lalu ditambah cos X kali min setengah. Berarti min setengah cos X. Ini dikurangi setengah akar 3 sin X. Setengah akar 3 sin X dikurangi setengah akar 3 sin X ketemu 0. Terus kita punya ini cos X kurangi setengah cos X kurangi setengah cos X juga 0. Agar lebih jelas tak tulis deh di sini, tak samakan penyebut 2. Ini kan per 1, agar jadi per 2 dikali 2. 2 cos X dikurangi 1 cos X dikurangi 1 cos X juga. 2 kurangi 1, 1 kurangi 1, 0. 0/2, 0. Sehingga hasil dari cos X dikurangi cos X plus 60 derajat ditambah cos X plus 120 derajat adalah 0. Semoga paham. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Kita lanjutkan ke contoh soal 4. Diketahui sin A itu sama dengan 3/5 untuk A sudut lancip. Dan cos B sama dengan min 5/13 untuk B sudut tumpul. Nilai dari cos A plus B dan cos A min B adalah berapa? Yuk kita bahas. Nah, karena kosinus jumlah ataupun kosinus selisih dua sudut butuh nilai cos sin. Untuk kedua sudut berarti kita cari dulu ya nilai kosinus sama sinusnya. Nah, kita gambarkan dulu koordinat kartesius. Saya gambarnya kok nggak bagus. Saya coba gambar bagus dulu. Nah, lumayan. Ini ya. Tumpul lancip itu berarti di kuadran 1. Tumpul itu berarti di kuadran 2. Nanti nilai positif negatifnya ngikut soalnya. Di sini tak gambarkan sudut A. Ini yang gambar yang bagus biar lebih jelas dalam belajar. Ini A nih. Sin itu kan dejang ya. Sin A itu 3/5. Ini dejang. Berarti depannya A3, jangnya 5, sampingnya pastilah 4. Pakai teorema Pythagoras. 4 itu sama dengan akar 5 kuadrat min 3 kuadrat. Silahkan ditulis, dihitung nanti ketemunya 4. Kemudian B itu sudut tumpul. Saya gambar di di sini deh. Nah, gini ya. Di sini nanti min 5 kan di sini 5 tuh. Min 5 kan di sini. Min 5 kan koordinatnya. Kalau di sebelah kiri dari 0 kan min 5. Terus di sini
13. Kosinus itu min 5/13. Ini sajang. Sampingnya min 5. Jangnya 13. Nah, di sini nanti pakai koordinat kartesius, pakai teorema Pitagoras, ketemulah 12. Silahkan dihitung sendiri ya. Akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, ketemu 12. Nah, kita butuh cos A juga. Nah, kita perhatikan segitiga yang punya sudut A. Cos A itu sajang. Sa-nya adalah 4, jangnya adalah 5. Terus sin B. Kita butuh sin B. Sin adalah D jang. Sin B. Depannya 12, jangnya 13. 12/13. Nah, selalu ya tumpul itu kosinus negatif, sinusnya positif. Di kuadran 1 lancip sama-sama positif gitu. Nah, karena sudah memperoleh nilai-nilainya, kita cari yang diminta. Yang diminta adalah cos A plus B. Ini sama dengan cos sin A B. Nah, di sini plus, maka di sini kita tulis minus. Cos A cari 4/5. Cos B cari cos B min 5/13. Dikurangi sin A cari 3/5. Terus sin B 12/13. Nah, kita peroleh sama dengan 4 kali min 5 min 20/5 kali 13 65 dikurangi 3 kali 12 36 diper 5 kali 13 65, ketemulah min 56/65. Berikutnya kita cari cos A min B. Ingat cos itu cos sin. Isi sudutnya AB. Nek min berarti plus. Cari cos A. Cos A berapa? Cos A 4/5. Cos B min 5/13. Ditambah sin A cari 3/5. Kalikan sin B 12/13. Berarti kita akan punya ini 13 kurang 1 min 20/65 ditambah 36/65. 36 kurangi 20 adalah 16/65. Selesai. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Semoga paham ya. Sampailah kita pada akhir pembelajaran. Sebelum ditutup pembelajaran kali ini, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah kosinus jumlah dua sudut, yaitu cos alfa plus beta sama dengan cos sin. Lalu isi sudutnya alfa beta. Kalau plus di sini tanda hubungnya, operasinya adalah minus. Lalu kosinus selisih dua sudut. Cos alfa min beta sama dengan cos sin. Isi sudutnya alfa beta. Nah, di sini minus, di sini plus. Nah, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Kita lanjutkan ke forum diskusi. Silahkan tanyakan yang belum jelas. Kalau sudah paham, alhamdulillah sekali. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan latihan soal. 1 siswa 1 soal. Begitu ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.